Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita channel Kompas Official, bulan santai sana sini. Yang kali ini kita mencoba mengeksplorasi hal yang menarik dan unik dari pembalap kita. Beda yang pertama Mas Bro ya, pembalap Moto3, dimana saat ini kita sudah berada di S8, yaitu di sirkuit Hongaria, sirkuit balapan Pak Mas Bro. Luar biasa, kita ikuti sampai begadang Mas Bro ya. Hasil dari batin bebas sepeda di awal itu urutan P26 Mas Bro ya. Tapi pas di hari Jumat dia sesi terakhirnya menduduki P2 Mas Bro ya, yang capaian kecepatannya adalah 1 menit 46,567 detik Mas Bro ya. Luar biasa, sampai hari Jumat terakhir tidak ada yang bisa mengimbangi Mas Bro ya. Namun di hari Sabtunya jadi pergeseran posisi, di mana Vega mendapatkan posisi P9 Mas Bro ya pada race berikut hari Minggu Mas Bro. Oke Mas Bro, dimana Mas Bro bisa memahami bagaimana Vega mendapatkan posisi kami redaksi Mas Bro ya, sebagai bagian dari hal kisi-kisi Mas Bro. Oke, kita lanjut Mas Bro ya. Selanjutnya kita mendapatkan gambar yang tidak akan menyangka sama sekali Mas Bro ya. Di tengah persaingan sengit perebutan gelar juara Moto3, kabar mengejutkan dari dalam Honda sendiri Mas Bro ya, di mana tim Leopard Racing yang merupakan salah satu kekuatan terbesar dari Honda atau Moto3 akhirnya secara resmi terseret dalam kasus pelanggaran teknis yang sangat dalam Mas Bro ya. Balap andalannya Angel Fernandez harus menerima hukuman yang berat, yaitu 6 balapan dianggap gugur Mas Bro ya, akibat kecurangan yang dilakukan tim Honda Leopard Racing yang pembalapnya ada Fernandez Mas Bro. Oke Mas Bro, jadi hal yang menarik ini Mas Bro ya, seluruh proses investigasi itu berada di internal Honda sendiri Mas Bro ya, karena Honda beranggapan walaupun masih dalam naungan satu pabrikan Mas Bro ya, tapi Honda beranggapan sebuah keputusan regulasi dan sportivitas tetap menjadi prioritas utama dalam balapan internasional ini Mas Bro ya. Sip, luar biasa, kita apresiasi buat tim Honda ya atas kejujurannya menangkap kecurangan dari tim internal mereka sendiri Mas Bro. Ini didasarkan ada sesuatu yang janggal pada performa motornya Leopard Racing Mas Bro ya. Dalam beberapa balapan terakhir yang diperkuat oleh Adrian Hernandez ya, sangat kompetitif, konsisten, meraih hasil yang bagus. Nah, ternyata di balik performa impresif tersebut terdapat pelanggaran teknis yang cukup serius, di mana investigasi dilakukan setelah terindikasi adanya bahwa segel mesin telah terbuka Mas Bro ya, di mana bahwa keputusan bersama segel mesin itu merupakan bagian yang sangat penting dalam regulasi teknis, karena ketika mesin sudah disegel oleh pihak teknis resmi kejuaraan itu tidak boleh dibongkar Mas Bro ya. Nah, segel itu berfungsi untuk memastikan seluruh peserta menggunakan spesifikasi legal dan setara Mas Bro. Itu maksud dan gunanya Mas Bro ya. Karena kondisi segel yang sudah terbuka, pihak Honda langsung melakukan pemeriksaan yang lebih dalam Mas Bro ya. Dan hasilnya boom, sangat menunjukkan setelah
dalam investigasi teknis ditemukan bahwa mesin yang digunakan tidak lagi sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan oleh otoritas kejuaraan Mas Bro ya. Luar biasa Mas Bro ya. Nah, hal itu menjadi temuan dasar laporan kepada otoritas kejuaraan Mas Bro ya. Yang jelas Honda tetap ingin menegakkan aturan yang merupakan tidak ingin ada pihak mendapatkan keuntungan sendiri, tidak fair, meskipun hal itu berasal dari lingkungan mereka sendiri Mas Bro ya. Angkat topik kita buat Honda Mas Bro ya. Akibat hal yang dilakukan Honda itu, tim Honda itu Mas Bro ya, mendapat apresiasi dari berbagai pihak Mas Bro ya. Oke. Atas kejadian itu otomatis hasil balapan yang telah dihasilkan oleh Adrian Fernandez dicoret Mas Bro ya. Nah, yang jelas hal ini menguntungkan bagi pembalap kita Veda Ega Pratama Mas Bro ya, yang mendapat secara otomatis nilai 71 Mas Bro, dan mendapat podium 2 kali Mas Bro ya, karena di Le Mans Adrian Fernandez masuk podium ke-3 Mas Bro ya. Luar biasa, hal yang tak terduga, membawa berita bahagia bagi kita rakyat Indonesia Mas Bro ya. Dengan dukungan dan doa yang kita lakukan selama ini, terjadi hal-hal yang seperti kita inginkan Mas Bro ya. Luar biasa. Jadi ternyata pun banyak tidak jujur dari pembalap-pembalap Eropa, walaupun kualifikasi mereka lebih bagus dibanding Asia mungkin Mas Bro ya, tapi tetap kejujuran itu dinomorsatukan, apalagi kejuaraan tertinggi dalam hal balapan Mas Bro. Oke Mas Bro, itu kisi-kisi dari kita ya, yang banyak kejutan di mana sudah diceritakan dari awal dari Mas Bro ya. Sip, jangan lupa subscribe, share, komen. Semoga Mas Bro dalam keadaan sehat selalu, diberi rezeki limpah dan sukses. Dukung terus channel Kompas Official agar tetap eksis dalam berkarya, berkembang, bermanfaat, berfaedah, berguna bagi masyarakat. Sip, langsung saja kita lihat jadi konten reaksi kami buat Mas Bro. Oke. Juga practice hari ini cukup bagus, sangat bagus, karena ya ini pertama kali saya latihan motor, maksudnya practice luar biasa Mas Bro ya, di Hungari, dan jadi pagi hari tadi memang saya sedikit kesusahan karena saya belum tahu sirkuitnya, saya juga belum tahu titik ngebrake yang tepat ya, dan ya ini memang menurut saya sirkuit yang agak sulit karena banyak sikenya, dan ya, tapi sore hari tadi sesi sore saya sempat mengikuti beberapa pembalap dan saya jadi tahu beberapa line yang benar dan juga titik break yang benar, dan ya tadi juga saya punya feeling yang bagus dengan motor karena ya, saya dan juga tim merubah settingan motor dari sesi dan ya better, terus ya saya punya confidence yang bagus, tapi masih banyak yang bisa ditingkatin untuk besok. Dan besok pagi biasanya kita akan melakukan long run, di mana saya akan seperti simulasi race, jadi ya semoga saya bisa improve dan saya akan melakukannya terbaik. Thank you. Ini balapan luar biasa ya, dimana Veda pertama akan start di P9. Mengejutkan sekaligus bangga, di FP1 Veda raih posisi 26 moto, 3 Hungaria, masuk FP2 Veda melejit dan langsung meraih posisi terbaik dan lolos Q2. Hasil mengejutkan datang dari sesi praktis moto 3 Hungaria ke 2026. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama tampil gemilang
dan berhasil menempati posisi kedua dalam sesi latihan yang berlangsung di sirkuit Balaton Park Jumat malam waktu Indonesia. Pencapaian ini menjadi kabar positif bagi pecinta balap tanah air. Pasalnya, Veda menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dibandingkan sesi free practice pertama yang digelar sebelumnya. Pada awal sesi practice, Veda langsung berupaya meningkatkan kecepatannya. Pembalap binaan Astra Honda Racing School tersebut membuka sesi dengan catatan waktu 1 menit 48,829 detik. Waktu itu sudah lebih baik dibandingkan hasil yang ia raih pada sesi latihan bebas pertama. Namun, persaingan di lintasan berlangsung sangat ketat. Sejumlah pembalap langsung mencatatkan waktu di kisaran 1 menit 46 detik. David Munoz sempat memimpin setelah mencatatkan waktu 1 menit 46,773 detik. Tak lama kemudian, Maximo Quilis mengambil alih posisi teratas. Pemimpin klasemen Moto3 musim 2026 itu terus mempertajam catatan waktunya hingga mencapai 1 menit 46,296 detik. Di tengah dominasi para pembalap papan atas, Veda terus bekerja keras memperbaiki performanya. Usahanya mulai membuahkan hasil saat ia berhasil mencatatkan waktu 1 menit 47,813 detik. Catatan tersebut membuatnya naik ke posisi 11 dan tetap menjaga peluang lolos langsung ke sesi kualifikasi kedua atau Q2. Memasuki 10 menit terakhir, persaingan semakin menegangkan. Veda berada tepat di batas zona aman. Karena itu, setiap putaran menjadi sangat menentukan. Lalu, pada 5 menit terakhir sesi, Veda menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ia mencetak lap cepat dengan waktu 1 menit 46,567 detik. Hasil tersebut langsung mengantarkannya melesat ke posisi kedua. Tidak ada pembalap lain yang mampu menggeser posisinya hingga sesi berakhir. Veda pun menutup praktis Moto3 Hungaria 2026 di peringkat kedua, hanya berada di belakang Maximo Quiles. Hasil kualifikasi di sirkuit baru Hungaria ini merupakan modal awal yang cukup solid bagi Veda Pratama. Memulai balapan dari baris ketiga, tetap memberikan peluang yang sangat terbuka untuk langsung masuk ke rombongan depan sejak lap pertama. Asalkan Veda mampu melakukan start dengan bersih besok. Sesi kualifikasi 2 Moto3 Hungaria baru saja selesai dalam kondisi cuaca yang sangat panas. Tensi tinggi langsung terasa sejak menit awal. Mas bro, Bahkan beberapa rider langsung mengalami crash karena terlalu agresif. Namun, perhatian kita tertuju pada gebrakan Veda Ega Pratama di round pertamanya. Tampil tenang, Veda secara mengejutkan langsung melesat dan sempat memimpin posisi teratas selama beberapa menit. Momen ini sempat membuka peluang besar untuk mengamankan baris depan. Lalu, apa yang terjadi di menit-menit akhir hingga posisinya berubah? Sebelum kita bedah data resmi dan alur taktiknya, silakan klik like dan subscribe terlebih dahulu. Sudah? Yuk, kita bahas. Memasuki sesi Q2, kondisi cuaca panas di sirkuit Hungaria langsung menghadirkan tantangan tersendiri pada tingkat cengkeraman ban. Tingginya temperatur aspal membuat manajemen waktu keluar pit menjadi sangat krusial bagi setiap tim. Begitu lampu hijau menyala di ujung pit lane, tensi tinggi langsung terasa dan memicu kesalahan dari beberapa pembalap yang langsung mengalami insiden crash di menit-menit awal akibat terlalu agresif mencari batas limit performa motor. Di tengah situasi tersebut, Veda Pratama justru tampil sangat fokus sejak awal sesi. Pada percobaan time attack pertamanya, Veda langsung mampu mencetak putaran yang bersih dan tajam. Lap time yang solid tersebut bahkan sempat membawa nama Veda memimpin posisi teratas selama beberapa menit. Kenyamanan pada setelan motor Hondanya membuat Veda mampu mengeksploitasi sektor-sektor teknis Hungaria dengan sangat baik di awal sesi. Namun, drama kualifikasi sesungguhnya baru terjadi ketika memasuki fase run kedua atau time attack terakhir di menit-menit akhir. Setelah masuk ke pit untuk melakukan penyesuaian, Veda kembali keluar ke lintasan untuk mencoba mempertajam waktunya. Sayangnya, pada percobaan kedua ini, ritme berkendara Veda justru sedikit lebih lambat jika dibandingkan dengan catatan waktu di run pertamanya. Di saat yang bersamaan, para pembalap rival memanfaatkan momen akhir ini untuk melakukan strategi towing massal dan memaksimalkan ban segar mereka. Akibat tidak adanya peningkatan waktu di percobaan kedua, posisi Veda perlahan tergeser oleh pembalap lain
hingga harus puas menyudahi sesi kualifikasi di urutan ke-9. Untuk melihat data persaingan ini secara objektif, mari kita bedah lembar data resmi hasil Q2 Moto3 Hungaria. Posisi pole position sebagai pembalap tercepat berhasil diamankan oleh pembalap dengan nomor start 22, David Almanza, yang menorehkan waktu terbaiknya di angka 1 menit 45,686 detik yang diraih pada putaran ke-6. Tempat kedua diisi oleh Maximo Quiles dengan waktu 1 menit 45,750 detik, disusul oleh Brandon Uriarte di posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 46,323 detik. Sementara itu, Veda Pratama mengunci posisi start ke-9 dengan catatan waktu lap terbaiknya di angka 1 menit 46,845 detik. Jika kita perhatikan detail pada lembar data timing tersebut, catatan terbaik Veda ini murni dicetak pada putaran kedua dari total 8 putaran yang ia selesaikan sepanjang sesi kedua. Data ini menjadi bukti konkret bahwa time attack pertama Veda lah yang menjadi penyelamat posisinya, karena pada lap-lap berikutnya catatan waktunya tidak lebih tajam dari 1 menit 46,845 detik. Secara matematis, terdapat selisih jarak atau gap waktu sebesar 1,159 detik antara Veda Pratama dengan David Almanza di posisi puncak. Di hari Jumat, Mas Bro, ya. Jika kita melihat barisan di depan Veda, jaraknya sangat rapat. Ya, Di urutan ke-7, ada Marco Morelli dengan waktu 1 menit 46,541 detik. Dan posisi ke-8 diisi Adrian Puches dengan waktu 1 menit 46,617 detik. Jarak antara Veda menuju posisi ke-7 hanya berkisar di angka 0,3 detik. Ini mengindikasikan bahwa kecepatan murni Veda sebenarnya masih sangat kompetitif untuk bersaing di rombongan depan saat balapan nanti. Siapa yang menyangka di tengah persaingan sengit perebutan gelar juara dunia Moto3, sebuah kabar mengejutkan justru datang dari dalam keluarga Honda sendiri. Tim Leopard Racing yang selama ini menjadi salah satu kekuatan terbesar di Moto3 secara resmi terseret kasus pelanggaran teknis yang membuat pembalap andalannya Adrian Fernandez harus menerima hukuman yang sangat berat. Bukan satu balapan, bukan dua balapan, melainkan hasil dari 6 seri terakhir dinyatakan gugur. Oleh Dan akibat keputusan besar ini, posisi puncak klasemen kini resmi berpindah tangan kepada pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, yang membuat suasana semakin emosional. Muncul momen haru ketika salah satu petinggi Honda dikabarkan langsung menghampiri dan memeluk Veda setelah keputusan tersebut diumumkan. Sebuah pelukan yang seolah menjadi simbol kebanggaan Honda terhadap talenta muda Indonesia yang kini berhasil berdiri di puncak persaingan dunia. Bagaimana kronologi lengkapnya? Mengapa Honda justru menjadi pihak yang melaporkan Leopard Racing? Dan seperti apa reaksi Veda Ega Pratama setelah namanya resmi menjadi pemuncak klasemen? Mari kita bahas bersama. Nama Veda Ega Pratama kini resmi menjadi sorotan utama setelah keputusan diskualifikasi terhadap Adrian Fernandez membuat posisi klasemen berubah drastis. Dan yang lebih menarik lagi, seluruh proses investigasi ini ternyata bermula dari laporan internal Honda sendiri. Ya, kalian tidak salah dengar. Honda justru menjadi pihak yang mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tim yang masih berada dalam naungan mereka. Sebuah keputusan yang menunjukkan bahwa regulasi dan sportivitas tetap menjadi prioritas utama. Lalu, seperti apa cerita lengkapnya? Mari kita masuk ke pembahasan utama. Awalnya, tidak banyak yang menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal pada performa motor Leopard Racing dalam beberapa seri terakhir. Tim yang diperkuat Adrian Fernandez memang tampil sangat kompetitif dan konsisten meraih hasil bagus. Namun di balik performa impresif tersebut, ternyata terdapat dugaan pelanggaran teknis yang cukup serius. Menurut informasi yang beredar, investigasi dilakukan setelah ditemukan indikasi bahwa segel mesin pada motor tim mereka telah terbuka. Bagi para penggemar balap motor, tentu memahami bahwa segel mesin merupakan bagian yang sangat penting dalam regulasi teknis. Ketika mesin sudah disegel oleh pihak teknis resmi kejuaraan, tim tidak diperbolehkan melakukan pembongkaran atau modifikasi tertentu tanpa prosedur yang sesuai.
apalagi di Segel Hongria, tersebut berfungsi untuk memastikan di seluruh peserta menggunakan sirkuit spesifikasi yang legal dan Hongria setara. Mas Bro ya, hari ini Karena Mas Bro ya. itu, ketika ditemukan kondisi segel yang sudah terbuka, pihak Honda langsung melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Dan hasilnya ternyata cukup mengejutkan. Setelah dilakukan investigasi teknis, ditemukan bahwa mesin yang digunakan tidak lagi sesuai dengan spesifikasi regulasi yang telah ditetapkan. Temuan tersebut kemudian menjadi dasar laporan resmi yang diajukan kepada otoritas kejuaraan. Yang menarik, laporan ini justru berasal dari pihak Honda sendiri. Sirkuit balapan Padahal Mas Bro ya. seperti yang kita ketahui, Oke, Leopard Racing merupakan tim yang menggunakan mesin Honda dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pabrikan asal Jepang tersebut. Namun Honda memilih untuk tetap menegakkan aturan. Mereka tidak ingin ada pihak yang mendapatkan keren sekali keuntungan ya, secara walaupun tidak fair sama Honda. meskipun berasal dari Mereka lingkungan tetap mereka menjaga sendiri. integritas Mas Bro ya. Keputusan inilah yang kemudian Yang mendapatkan setidaknya banyak luar apresiasi biasa dari berbagai menunjukkan pihak. Karena Ega dalam dunia Pratama balap Mas Bro. modern, menjaga integritas kompetisi merupakan hal yang sangat penting. Setelah proses investigasi berjalan dan seluruh bukti dikumpulkan, akhirnya keputusan resmi pun keluar. Adrian Fernandez dinyatakan kehilangan seluruh hasil yang diperolehnya dalam 6 seri terakhir. Keputusan tersebut langsung mengubah peta klasemen secara drastis. Langsung Poin-poin sakit yang kepala sebelumnya dikumpulkan Adrian dari tim otomatis dicoret. Adrian Dan Fernandez Mas Bro ya. disinilah nama Veda Ega Gila, Pratama curang mulai naik ke posisi yang diri sendiri, Mas sebelumnya Bro. mungkin Oke. tidak banyak diprediksi. Lanjut. Pembalap muda Indonesia tersebut akhirnya resmi menjadi pemuncak klasemen. Sebuah pencapaian yang luar biasa jika mengingat perjalanan Veda sepanjang musim ini. Kita tahu bahwa Veda tidak mendapatkan semuanya dengan mudah. Ia harus berjuang menghadapi persaingan ketat, tekanan besar, serta proses adaptasi yang tidak sederhana di level kejuaraan dunia. Namun satu hal yang selalu menjadi kekuatan Veda adalah konsistensi. Ketika beberapa rival mengalami naik turun performa, Veda justru mampu terus mengumpulkan poin-poin penting. Ia mungkin tidak selalu menang di setiap balapan, namun hampir selalu Mantap, berada Mas dalam Bro. posisi yang Benar menguntungkan apa untuk Bapak menjaga Rahmat peluang juara. mengatakan, Dan pada akhirnya, Wah, kerja Veda keras yang tersebut mulai membuahkan hasil. selalu begitu. Bukan hanya Sebuah menjadi prestasi pemuncak yang klasemen, mendukung, Mas Bro. tetapi juga mendapatkan tambahan podium dari hasil Ngeri, revisi ngeri. balapan Le Mans. Balap Ya, Indonesia salah Veda satu dampak Pratama dari akan diskualifikasi Adrian melakukan Fernandez semua adalah perubahan lawan-lawan, hasil akhir pada khususnya di beberapa Eropa, seri Mas yang Bro ya. sudah berlangsung, termasuk balapan di Le Mans. Pada balapan tersebut, posisi yang sebelumnya ditempati Adrian Fernandez akhirnya dicoret dari hasil resmi. Dan setelah dilakukan penyesuaian klasifikasi, Veda Ega Pratama mendapatkan kenaikan posisi yang membuatnya resmi meraih podium. Sebuah kabar yang tentu sangat membahagiakan bagi pembalap Indonesia tersebut, karena podium di level dunia selalu memiliki nilai yang sangat spesial. Terlebih ketika setiap poin menjadi sangat penting dalam perburuan gelar juara dunia. Namun bukan hanya soal klasemen dan podium yang membuat cerita ini menjadi menarik. Ada satu momen yang justru menyentuh hati banyak penggemar. Beberapa saat setelah keputusan resmi diumumkan, muncul kabar mengenai reaksi emosional dari salah satu petinggi Honda. Luar Menurut biasa Mas laporan Bro yang ya. beredar di pedok, sosok tersebut Reaksi. langsung menghampiri Veda Ega Pratama. Tidak banyak kata-kata yang diucapkan, Mas Bro ya. namun gestur yang Langsung ditunjukkan lalu. berbicara Ah. jauh lebih banyak. Ia langsung Ega memeluk Pratama. Veda dengan penuh kebanggaan. Momen itu menjadi simbol bahwa Honda benar-benar melihat potensi besar dalam diri pembalap muda Indonesia tersebut. Bagi Honda, Veda bukan sekedar pembalap yang sedang menjalani musim bagus. Ia Siap. adalah hasil dari proses Iya, pembinaan proses panjang Mas Bro ya. yang selama ini mereka jalankan. Iya benar. Mulai benar. dari level junior Oke, lanjut. hingga akhirnya mampu bersaing di panggung dunia. Karena itulah, ketika melihat nama Veda berada di puncak klasemen, banyak orang merasa bahwa hasil tersebut memang pantas diraih. Namun demikian, tantangan sebenarnya justru baru dimulai. Menjadi pemuncak klasemen memang membanggakan, tetapi mempertahankan posisi tersebut jauh lebih sulit. Nah, Mulai ini sekarang dia, Mas Bro seluruh ya. perhatian akan Karena tertuju seri kepada masih Veda. panjang dan Setiap sekitar balapan akan menjadi ujian besar. 15-an lagi, Mas Bro Setiap ya. poin akan sangat Semoga berharga. Dan Veda setiap mampu, kesalahan kecil menjalani, bisa berdampak besar terhadap setiap peluang seri juara. yang akan berlangsung, Para Mas rival Bro. tentu tidak akan Oke. tinggal diam. Mereka akan berusaha keras mengejar ketertinggalan. Menjatuhkan Karena lagi, itu, bukan Veda mengejar harus ya. tetap fokus dan tidak terlena oleh situasi saat ini. Yang paling penting adalah menjaga konsistensi hingga akhir musim. Jika mampu mempertahankan performa seperti beberapa seri terakhir,
peluang Veda untuk mencetak sejarah bagi Indonesia akan semakin terbuka lebar. Banyak pengamat juga menilai bahwa mentalitas Veda menjadi salah satu faktor terpenting. Selama musim berjalan, ia berkali-kali menunjukkan ketenangan dalam situasi sulit. Kemampuan untuk tetap fokus di bawah tekanan merupakan kualitas yang sangat dibutuhkan seorang calon juara dunia. Dan sejauh ini, Veda memperlihatkan bahwa dirinya memiliki karakter tersebut. Kini, seluruh mata tertuju pada seri-seri berikutnya. Apakah Veda mampu mempertahankan posisi puncak klasemen sampai akhir musim? Dan apakah momentum positif ini akan terus berlanjut? Ataukah akan ada kejutan lain yang kembali mengubah persaingan gelar juara? Semua pertanyaan itu hanya bisa dijawab di lintasan. Yang jelas, saat ini, Indonesia memiliki alasan besar untuk bangga. Karena salah satu putra terbaik bangsa sedang memimpin pertarungan di level tertinggi balap motor dunia kategori Moto3. Jadi kesimpulannya, kasus pelanggaran teknis yang menimpa Leopard Racing telah membawa perubahan besar dalam klasemen Moto3. Investigasi yang berawal dari temuan segel mesin terbuka dan laporan dari pihak Honda akhirnya berujung pada diskualifikasi Adrian Fernandez dari 6 seri terakhir. Dampaknya sangat besar. Veda Ega Pratama resmi naik menjadi pemuncak klasemen dan mendapatkan tambahan podium dari hasil revisi balapan Le Mans. Oke Mas Bro, tadi kami sampaikan hal yang menarik dari konten reaksi, di mana sudah kami sampaikan di awal isi-isinya Mas Bro ya. Oke Mas Bro, kita dukung terus Veda Ega Pratama agar tetap sukses di sirkuit balap tempat Hongaria Mas Bro ya. Luar biasa agar Veda Ega Pratama masuk podium saat ini Mas Bro ya, karena dia start di posisi 9 Mas Bro ya. Luar biasa. Itu kami opkan sampai sini Mas Bro ya, dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kita akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe serta komen. Semoga Mas Bro dalam keadaan sehat selalu, diberi limpahan yang sukses untuk channel ini sosial agar tetap eksis dalam karya sehingga tetap terus berkembang bermanfaat kepada bagi masyarakat. Sip Mas Bro, dan terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Tetap mendukung channel kami Obis Official Mas Bro. Semoga Mas Bro jaya selalu.